Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Perdata Internasional. Halo semua, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami membahas mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Saya Lisa bersama kedua teman saya, Feby dan Kevin. Kami akan mengupas tuntas topik penting dalam hukum perdata internasional. Kami mulai dari pengertian dasar, sejarah singkat, ruang lingkup, sumber hukum, titik taut, status personal, asas-asas kewarganegaraan dan domisili, serta persoalan pendahuluan. Mari kita mulai dengan pengantar singkat. Feby, bisakah kamu memulai dengan pengertian dari hukum perdata internasional? Terima kasih Loisa, saya Feby dan saya senang bisa bergabung dalam diskusi ini. Hukum Perdata Internasional atau yang sering disingkat HPI adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melibatkan unsur asing atau lintas batas negara. Ini mencakup masalah seperti pernikahan antar negara, warisan internasional, atau kontrak bisnis lintas batas. Intinya, HPI membantu menentukan hukum mana yang berlaku ketika ada konflik antara hukum perdata dari negara yang berbeda. Nah, kalau dibuat simpel, hukum perdata internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum dari negara yang berbeda. Biasanya muncul karena ada unsur asing, misalnya kewarganegaraan, beda tempat tinggal, atau beda lokasi transaksi. Selanjutnya, Kevin, bagaimana menurutmu tentang sejarah singkat HPI? Saya Kevin dan saya setuju dengan penjelasan Feby dan Lisa. Sejarah HPI dimulai pada abad ke-19 ketika globalisasi dan perdagangan internasional meningkat. Pada awalnya, HPI berkembang dari hukum perdata nasional yang diperluas ke konteks internasional. Tokoh seperti Savigny dan Mancini memainkan peran penting dalam teori konflik hukum. Pada abad ke-20 dengan berdirinya organisasi internasional seperti PBB, hukum perdata internasional semakin terstruktur melalui konvensi-konvensi seperti Konvensi Hague. Namun tantangannya adalah harmonisasi hukum di tengah keragaman sistem hukum sipil dan common law. Oke Loisa, apa yang bisa kamu tambahkan tentang ruang lingkup hukum perdata internasional? Terima kasih Kevin, saya akan melanjutkan ruang lingkup hukum perdata internasional. Ruang lingkup hukum perdata internasional meliputi 4 aspek utama. Yang pertama, hukum. Hukum yang mencakup status pribadi seperti nama, kewarganegaraan, kapasitas hukum. Yang kedua, hukum dan hakim. Persoalan yang berkaitan dengan kompetensi atau wewenang hakim. Yang ketiga, hukum, hakim, dan status orang asing. Ini menyangkut status orang asing, biasa ini dikenal di sistem negara Latin. Yang terakhir, hukum, hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan. Ini menyangkut masalah kewarganegaraan tentang bagaimana cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Sistem yang sangat luas ini biasa dikenal dalam hukum perdata internasional Prancis. Selanjutnya, saya akan bahas sumber hukum perdata internasional. Sumber utama HPI adalah konvensi internasional seperti Konvensi Roma tentang hukum yang berlaku untuk kontrak atau Konvensi Hague tentang pengakuan pernikahan. Selain itu, hukum nasional dari negara-negara terkait putusan pengadilan internasional dan doktrin hukum. Ahli-ahli seperti Savigny juga berperan. Prinsip umum hukum internasional seperti good faith dan equity juga menjadi sumber. Kevin, mari kita lanjut ke titik taut dalam HPI. Baik Feby, dan titik taut adalah elemen koneksi yang menentukan hukuman yang berlaku dalam kasus lintas batas. Ada titik taut primer dan sekunder.
titik taut primer mencakup 6 aspek utama. Yang pertama kewarganegaraan, yang kedua bendera kapal dan pesawat udara, yang ketiga domisili, yang keempat tempat kediaman, yang kelima tempat kedudukan benda hukum, dan yang keenam pilihan hukum internasional. Sedangkan titik taut sekunder yang berjumlah 7 lebih spesifik. Yang pertama tempat terjadinya benda, yang kedua tempat diberlangsungnya perbuatan hukum, yang ketiga tempat diberlangsungnya atau diresmikan perkawinan, yang keempat tempat ditandatangani kontrak, yang keenam tempat dilaksanakan perjanjian, dan yang ketujuh tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Oke Luisa, bagaimana dengan status personal? Terima kasih Kevin. Status personal dalam HPI adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Mengacu pada asas-asas yang menentukan hukum yang berlaku untuk seseorang, ada 2 asas utama. Yang pertama asas kewarganegaraan, di mana hukum asal kewarganegaraan seseorang yang berlaku. Dan yang kedua, asas domisili yang menggunakan tempat tinggal tetap sebagai penentu. Ini penting untuk menghindari dualitas hukum. Feby, bisakah kamu jelaskan 2 asas untuk kewarganegaraan? 2 asas utama untuk kewarganegaraan adalah ius sanguinis, di mana kewarganegaraan ditentukan berdasarkan darah atau keturunan orang tua, dan ius soli atau tempat kelahiran. Oke, biar bisa makin mengerti Feby, kita bahas contoh nyata di Indonesia. Misalnya saya ambil contoh yang paling sering, pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Misalnya seorang perempuan Indonesia menikah dengan pria asal Amerika. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak dari perkawinan itu bisa punya kewarganegaraan yang ganda sementara. Iya Lisa, saya pernah baca. Tapi masalahnya muncul pas soal warisan atau kepemilikan tanah kan? Betul Feby, karena warga negara asing tidak bisa mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Jadi, kalau suami warga negara asingnya meninggal, pengaturan warisannya bisa jadi lebih rumit dan harus disesuaikan dengan hukum Indonesia. Kevin, bisa tidak kamu lanjut ke konsep domisili? Oke Feby. Jadi konsep domisili memiliki 3 asas. Yang pertama itu adalah asas domisili of origin, yang adalah tempat tinggal asli sejak lahir. Yang kedua adalah asas domisili of choice, yang dipilih secara sukarela dengan niat menetapkan. Yang ketiga adalah domisili of dependence, yang berlaku untuk anak-anak atau orang yang tidak mampu, di mana domisili mengikuti orang tua atau wali. Ini membantu menentukan yurisdiksi dalam kasus internasional. Oke Lisa, sekarang saya bantu menjelaskan persoalan pendahuluan. Bisa, selanjutnya saya akan bahas persoalan pendahuluan dalam hukum perdata internasional. Mencakup tentang awal seperti konflik antara hukum nasional yang berbeda Kevin, kesulitan dan penolakan putusan lintas batas, dan masalah harmonisasi di era globalisasi. Misalnya, perbedaan dalam pengakuan pernikahan atau warisan antar negara sering menimbulkan masalah. Selanjutnya, Feby, untuk melengkapi diskusi ini, bisakah kamu berbagi contoh kasus hukum perdata internasional? Terima kasih Luisa, saya akan bahas beberapa contoh kasus HPI di Indonesia. Untuk memberikan konteks praktis, pertama dalam ruang lingkup hukum keluarga, ada kasus pernikahan campuran antara warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau WNA. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan ini harus memenuhi syarat dari kedua negara, dan HPI menentukan hukum mana yang berlaku untuk status personal seperti nama atau hak asuh anak. Jika terjadi perceraian, titik taut seperti kewarganegaraan atau domisili digunakan untuk menentukan yurisdiksi. Baik, untuk contoh yang kedua adalah
kasus warisan dengan unsur asing. Bayangkan seorang WNI yang meninggal dunia dengan harta benda di luar negeri seperti properti di Singapura. Dalam hal ini, hukum perdata internasional mengacu pada Konvensi Hague tentang hukum yang berlaku untuk warisan, atau hukum nasional Indonesia seperti KUH Perdata yang menggunakan asas kewarganegaraan. Jika ahli waris adalah warga negara asing, titik taut sekunder seperti public policy atau reciprocity bisa diterapkan untuk menghindari konflik. Terima kasih Kevin. Contoh ketiga adalah kasus kontrak bisnis internasional. Misalnya, sebuah perusahaan Indonesia yang menandatangani kontrak dengan mitra asing, di mana terjadi sengketa tentang pelaksanaan. Berdasarkan Konvensi Roma, titik taut primer seperti pilihan hukum oleh pihak-pihak atau tempat pelaksanaan tentang kontrak menentukan hukum yang berlaku. Di Indonesia, Mahkamah Agung sering menangani kasus ini dan mempertimbangkan asas domisili jika salah satu pihak berdomisili di sini. Contoh terakhir, Feby, kasus adopsi lintas batas. Jika seorang anak Indonesia diadopsi oleh keluarga asing, hukum perdata internasional menggunakan asas domisili of dependence untuk anak tersebut, di mana hukum negara asal Indonesia atau negara penerima misalnya Belanda bisa berlaku tergantung konvensi internasional seperti Konvensi Hughes tentang adopsi. Nah, selain kasus adopsi lintas batas tadi, ada juga contoh menarik lainnya, yaitu kasus bisnis internasional antara perusahaan Indonesia dan asing. Misalnya pada tahun 2023 pernah terjadi sengketa antara perusahaan teknologi Indonesia dengan investor asing asal Singapura terkait uang prestasi kontrak investasi. Kasus ini akhirnya dibawa ke arbitrase internasional di Singapura berdasarkan klausul choice of form dalam kontrak. Namun setelah arbitrase memutuskan, perusahaan Indonesia menolak melaksanakan putusan tersebut di dalam negeri karena dianggap bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy. Oh, aku pernah baca tentang kasus semacam itu, tapi biasanya memang tantangannya muncul ketika awal arbitrase asing mau dieksekusi di Indonesia ya. Karena meskipun Indonesia sudah jadi pihak dalam New York Convention 1958, tetap ada syarat tambahan agar putusan arbitrase luar negeri bisa diakui oleh pengadilan Indonesia. Benar sekali Feby, di Indonesia pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 dan Undang-Undangnya Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Intinya, sebelum bisa dieksekusi, putusan itu harus lebih dulu memperoleh ekuatur dari Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung menilai putusan itu tidak bertentangan dengan public policy Indonesia, baru bisa dijalankan. Nah, Baby Loisa, ini menarik karena memperlihatkan bagaimana HPI bekerja di ranah praktik. Di satu sisi, kita ingin menghormati putusan lembaga internasional demi kepastian hukum lintas negara. Tapi di sisi lain, negara juga punya hak melindungi kepentingan nasional. Jadi keseimbangannya harus dijaga antara prinsip Committee of Nations dan kedaulatan hukum nasional. Setuju, dan ini juga menunjukkan bahwa HPI bukan cuma teori, tapi betul-betul hidup dalam praktik bisnis, perkawinan hingga warisan internasional. Apalagi dengan meningkatnya investasi asing di Indonesia, potensi sengketa lintas negara makin besar. Ya, betul sekali. Dan bisa jadi ke depan kita bakal lihat makin banyak putusan asing yang dimohonkan pengakuannya di Indonesia. Misalnya, Feby, tantangannya itu tertentu adalah bagian sistem peradilan kita bisa menjaga integritas dan konsekuensi dan menilai apakah suatu putusan memang sesuai dengan prinsip hukum Indonesia dan rasa keadilan masyarakat kita, Kevin. Nah, selain kasus arbitrase, kita juga bisa lihat bagaimana pengakuan putusan pengadilan asing seringkali menimbulkan perdebatan.
Misalnya, kalau ada putusan perceraian atau hak asuh anak dari pengadilan luar negeri yang ingin diakui di Indonesia, tidak otomatis bisa langsung berlaku. Pengadilan Indonesia akan menilai dulu apakah prosedurnya sesuai dengan asas-asas hukum nasional kita dan tidak melanggar prinsip tertinggi. Betul, Kevin. Ini juga bisa dilihat dari asas res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan pengadilan dianggap benar dan final, tapi ketika putusan itu datang dari luar negeri, pengadilan Indonesia harus memastikan dulu bahwa proses hukumnya adil dan tidak bertentangan dengan moral atau hukum publik Indonesia. Dan yang menariknya, Feby, sampai sekarang di Indonesia belum memiliki aturan komprehensif yang secara khusus mengatur pengakuan putusan pengadilan asing di luar konteks arbitrase. Jadi pengadilan masih mengandalkan asas timbal balik atau reciprocity. Artinya kalau negara asal putusan itu juga mau mengakui putusan Indonesia, barulah Indonesia mengikuti putusannya. Jadi begitu. Nah, Feby, asal timbul balik ini juga sering jadi batu sandungan dalam praktik. Misalnya negara seperti Inggris atau Australia mungkin punya sistem hukum berbeda dan mereka tidak selalu mengakui putusan dari pengadilan Indonesia. Akibatnya Indonesia juga ragu untuk mengakui putusan mereka. Kalau dipikir-pikir, ini menunjukkan perlunya pembaharuan hukum di bidang HPI. Karena transaksi lintas negara makin cepat, tapi mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan asing di Indonesia masih relatif kaku. Padahal, kalau sistemnya lebih efisien, kepercayaan investor asing juga bisa meningkat. Benar, Feby, apalagi kita sudah masuk di era globalisasi, di mana era digital sudah mulai muncul dan sangat banyak era digital. Terus di mana sengketa bisa muncul lewat kontrak elektronik lintas negara atau bahkan lewat platform daring. Kalau hukum kita tidak siap menanganinya, bisa-bisa Indonesia dianggap negara dengan risiko hukum tinggi. Nah, betul Loisa, apalagi di era globalisasi yang sangat menarik ini. Makanya penting bagi mahasiswa hukum seperti kita untuk memahami hukum internasional bukan sekedar teori, tapi sebagai fondasi untuk membangun sistem hukum yang adaptif dan adil. Karena di masa depan, isu-isu seperti arbitrase, kontrak digital, dan sengketa lintas jurisdiksi akan sering muncul. Itu berarti prinsip-prinsip klasik seperti lex fori, public policy, dan reciprocity harus dikaji ulang agar tetap relevan dalam konteks global yang terus berubah. Nah, betul Feby, saya sangat setuju. Jadi bisa dibilang hukum perdata internasional itu bukan sekedar hukum tentang perbedaan negara, tapi tentang bagaimana hukum bisa menjamin keadilan di tengah dunia yang tanpa batas. Baik Kevin, baik Feby, kalau saya perhatikan, hukum perdata internasional sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang berpikir kalau hukum perdata internasional itu hanya berkaitan dengan perkara yang besar antar negara. Padahal sekarang hampir semua aktivitas modern punya unsur lintas batas. Misalnya, ketika seseorang membeli barang dari luar negeri melalui platform e-commerce, lalu terjadi sengketa mengenai pengiriman atau kualitas produk tersebut. Hal itu sudah termasuk persoalan yang bisa melibatkan prinsip hukum perdata internasional. Bisa, saya sangat setuju. Bahkan dalam dunia kerja pun demikian. Saat seseorang bekerja secara daring untuk perusahaan asing, kemudian timbul persoalan mengenai kontrak kerja atau pembayaran upah, maka di situ muncul pertanyaan, hukum negara mana yang berlaku? Jadi, hukum perdata internasional hanya relevan bagi diplomat atau praktisi hukum internasional, tapi juga bagi masyarakat umum yang berinteraksi di ruang global. Benar sekali, itu yang membuat hukum perdata internasional menjadi bidang hukum yang dinamis.
Ia terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan teknologi. Setiap kemajuan teknologi membawa bentuk hukum baru, dan tugas hukum adalah menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip keadilan. Menurut saya, disinilah pentingnya mahasiswa hukum memahami HPI secara komprehensif, tidak cukup hanya mengetahui teori dan asasnya, tapi juga bagaimana menerapkannya dalam konteks sosial dan perkembangan teknologi saat ini. Saya juga sepakat, Kevin. Karena jika tidak kita akan tertinggal oleh perubahan global. HPI mencerminkan wajah dunia modern yang semakin terhubung, di mana batas antar negara menjadi relatif, namun keadilan harus tetap ditegakkan. Benar sekali Kevin, jadi dapat kita simpulkan bahwa mempelajari hukum perdata internasional bukan sekedar memahami perbedaan antar negara, tetapi juga bagaimana hukum dapat menjadi jembatan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam dunia yang semakin tanpa batas. Oke, sekian dari podcast kelompok kami. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam hukum.